Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa. Malam ini kita akan belajar lagi tentang teori manajemen kualitas ya. Kali ini kita sudah sampai di modul 2. Modul 2 ini nanti kita akan belajar tentang total quality management, atau dalam bahasa Indonesianya kita biasa bilang manajemen kualitas terpadu. Kenapa terpadu? Karena kita mengcover atau mempertimbangkan semua hal dalam memanage kualitas yang akan kita bangun di sini. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas itu nanti akan meliputi tentang pertama pengertian dan konsep TQM atau Total Quality Management itu sendiri. Lalu yang kedua, itu nanti kita akan membahas tentang hambatan apa saja yang bisa muncul dalam merealisasikan atau menerapkan tentang TQM itu sendiri. Lalu untuk yang ketiga, kita akan melihat bagaimana penerapan TQM itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya masuk ke subbahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep Total Quality Management atau TQM. Di sini nanti kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian dan konsep Total Quality Management itu sendiri. Yang kedua tentang perubahan dalam TQM, dan yang ketiga adalah tentang elemen-elemen penting dalam TQM. Nah, di sini ini dari pengertiannya, kemarin kan kita sudah belajar tentang apakah itu kualitas. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu kualitas, apa yang harus kita lakukan adalah mengatur bagaimana agar kualitas itu tuh bisa terrealisasikan atau bisa terwujud gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita butuh untuk mempelajari tentang bagaimana kita memanage atau mengatur kualitas itu sendiri. Nah, di sini kita pertama belajar tentang apa artinya total quality management atau manajemen kualitas terpadu. Di mana manajemen kualitas terpadu itu merupakan suatu penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Nah, di sini di mana semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu, di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi baik sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi di sini itu dia itu meliputi semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana saja, dan kita mempertimbangkan tentang kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi baik sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, apa maksud dalam total quality management ini? Total dalam total quality management ini menunjukkan segala sesuatu dan juga setiap orang dalam organisasi yang harus terlibat dalam kegiatan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya fokus pada hanya satu titik poin atau hanya satu bagian saja dan hanya satu orang saja yang harus melaksanakan, tidak seperti itu ya. Tapi di sini karena kita menyebutnya sebagai total quality management, maka kita harus mempertimbangkan semua yang ada dalam organisasi itu untuk dijaga kualitasnya. Dan siapa yang menjaga itu juga semua orang yang ada di dalam sistem itu. Merekalah yang harus menjaga kualitas yang ada di dalam organisasi itu, agar organisasi itu berkualitas dan tetap terjaga kualitasnya dan semakin bisa ditingkatkan dan ditingkatkan terus-menerus gitu ya. Nah, di dalam total quality management ini sendiri ada 2 dimensi yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah tingkat standarisasi atau level of standardization. Di sini kita harus punya sebuah standar atau pembanding yang menjadikan yang kita pakai sebagai panduan gitu ya. Misalnya kita mau memberikan kriteria bersih gitu. Bersihnya itu seperti apa? Bersih itu misalnya ya di baju, tidak ada lagi nodanya yang menempel, seperti itu. Nah, itu tuh untuk masalah kualitas ini, karena kualitas itu berbentuk kualitatif ya, atau tidak bisa
atau susah diukurnya ya. Maka dari itu kita butuh yang namanya tingkat standar atau ya apa ya, tingkat batas, di mana batas kita sudah masuk ke dalam kriteria berkualitas seperti itu. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk dalam hal dimensi tingkat standarisasi ini, kita harus menstandarisasi teknik-teknik total quality management dan umpan baliknya. Hal ini bisa membantu organisasi mengendalikan sistem dan prosesnya. Nah, untuk menunjang hal ini, struktur organisasi itu harus menjadi penstabil dan pengontrol. Penstabil dan pengontrol dalam manajemen kualitas itu sendiri. Nah, bagaimana caranya menjadi stabilizing dan controlling ini? Hal ini bisa dilakukan dengan membuat standar operasi dalam organisasi yang menjamin reliabilitas hasil. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bisa menyebut sesuatu itu berkualitas, kita harus punya dasarnya, kita harus punya standarnya. Untuk itulah kita harus menetapkan tingkat standar di mana kita sudah bisa dinyatakan berkualitas. Oke, lalu yang kedua, dimensi yang harus ada di dalam total quality management adalah desentralisasi. Jadi menyebar gitu ya. Desentralisasi ini memungkinkan karyawan bisa mengeksplorasi dan mengadakan eksperimen dengan ide-ide perbaikan proses yang kreatif. Oleh karena itu, organisasi harus membuat organisasi itu terbuka dan fleksibel terhadap ide-ide baru. Jadi open mind gitu. Kita misalnya dalam sebuah organisasi yang harus kita lakukan untuk membuat para anggotanya itu kreatif adalah kita memberi mereka kesempatan untuk menyumbangkan atau untuk memberikan ide-ide mereka dalam perkembangan organisasi itu sendiri. Nah, oke. Dua dimensi itu harus dilaksanakan untuk bisa mencapai tujuan total quality management. Nah, oke, lebih lanjut lagi tentang total quality management. Total quality management itu bukanlah suatu program atau istilahnya suatu peraturan yang harus dilakukan, bukan. Tapi total quality management itu lebih kepada sebuah kebudayaan yang kita namakan dia adalah pendekatan sistematik untuk mencapai level kualitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mengadakan perbaikan atau peningkatan yang tidak pernah berakhir. Nah, di sini kenapa saya tadi bilang di sini dinyatakan bahwa total quality management itu bukan suatu program. Iya, karena dia itu bukan peraturan. Dia itu adalah budaya yang mana kita harus membangun sistem itu agar sistem itu bekerja seperti budaya yang sesuai dengan standarnya total quality management. Nah, budayanya itu seperti apa? Budayanya itu adalah budaya yang mengedepankan kualitas dari setiap proses yang dijalankan. Dan budaya yang seperti apa? Adalah budaya yang selalu mau memperbaiki diri secara terus-menerus. Itulah kita biasa bilang bahwa TQM itu berkaitan dengan filosofi continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Nah, oleh karena itu, karena TQM itu adalah sebuah budaya, maka untuk menerapkannya kita pasti butuh waktu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kualitas itu tidak bisa dicapai secara mendadak, tetapi harus bertahap dan menyeluruh. Sehingga manajer itu harus dapat mempercayai staf-stafnya dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam hal ini, karena ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya ya,
jadi nggak satu-satu, dan juga bukan hanya satu bagian kecil tapi bagian yang luas. Maka dari itu, kalau misalnya seorang manajer ingin membangun budaya total quality management dalam usahanya atau dalam organisasinya, minimal yang harus dia lakukan adalah dia itu harus membangun atmosfer yang bisa mendukung agar masing-masing anggotanya itu menjalankan budaya TQM ini, sehingga nanti bisa terbentuk sebuah sistem yang berjalan sesuai dengan standar total quality management, begitu. Oke. Nah, di dalam TQM ini dia punya kerangka kerja, di mana kerangka kerja dalam TQM ini uh, ada beberapa kerangka kerja. Di sini ada 7 kerangka kerja. Kerangka kerjanya adalah yang pertama, dia harus ada kepemimpinan dan budaya kualitas. Yang kedua, adanya penggunaan informasi dan analisis. Yang ketiga, perencanaan strategik. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, manajemen kualitas proses. Yang keenam, kualitas dan hasil operasi. Lalu yang terakhir adalah fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dari sini kita bisa lihat bahwa kerangka kerja dalam total quality management itu meliputi seluruh bagian. Yang pertama, misalnya kita lihat dari atas ya, pemimpin itu pun juga harus punya budaya yang berkualitas. Lalu kita harus menggunakan informasi-informasi dan menganalisisnya untuk memperbaiki sistem yang ada dalam sistem yang kita jalani. Lalu kita harus merencanakan secara strategik. Perencanaan strategik itu perencanaan yang seperti apa? Perencanaan yang berjangka panjang. Oke, jadi kita dalam memikirkan sebuah perencanaan tidak hanya perencanaan jangka pendek, tapi kita juga harus memikirkan perencanaan jangka panjang, yang mana yang memberikan impact besar terhadap organisasi kita. Lalu kita harus juga mengembangkan sumber daya manusia kita dan harus memanage sumber daya manusia kita dengan benar dan berkualitas. Seperti apa itu? Seperti kita harus membangun kebahagiaan kepada para pekerja-pekerja kita, agar mereka bisa bekerja dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan kita. Oke. Lalu kita juga harus menjaga kualitas dalam proses, agar kita bisa mengurangi terjadinya defect atau cacat di akhir proses. Oke. Lalu selanjutnya itu juga kita harus fokus pada pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan adalah raja. Kualitas kita itu tergantung terhadap bagaimanakah kebutuhan pelanggan terhadap apa yang harus kita produksi atau harus kita hasilkan. Gitu. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian dari total quality management ini, kita masuk ke dalam terhadap sub selanjutnya, yaitu perubahan dalam total quality management. Perubahan ini adalah istilahnya kayak sejarahnya ya, sejarah bagaimana bisa ada total quality management itu. Pada dasarnya, awalnya total quality management itu berasal dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini total quality management itu ada karena manajemen sumber daya manusia, karena adanya manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan tradisional. Jadi, karena adanya masalah dalam manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan tradisional, yang mana pendekatan tradisional itu tidak mampu lagi menghadapi kondisi yang serba berubah dan berkembang dewasa ini. Karena itulah muncul total quality management sebagai manajemen sumber daya manusia baru atau modern yang berusaha untuk mengatasi masalah yang sebelumnya tidak bisa diatasi oleh sumber daya manusia, yang sebelumnya tidak bisa diatasi oleh manajemen sumber daya manusia
dengan pendekatan tradisional. Nah, itulah sejarahnya kenapa bisa muncul adanya total quality management, karena dia ingin menyelesaikan kekurangan dari pendekatan tradisional dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak mampu menghadapi kondisi yang berubah terhadap waktu dan berkembang terhadap waktu akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu, untuk manajemen sumber daya manusia itu sendiri ada dua macam pendekatan. Yang pertama itu adalah manajemen sumber daya manusia pendekatan tradisional, itu yang pertama, dan yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia pendekatan kualitas menyeluruh, atau yang pendekatan tradisional kita bisa bilang traditional human resource management. Kalau yang untuk manajemen sumber daya manusia kualitas menyeluruh, kita biasa bilang total quality human resource management. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat apa perbedaan antara dua pendekatan itu. Karena yang pasti yang satu adalah pendekatan tradisional yang lama, yang mereka tidak mampu menghadapi kondisi yang serba berubah, dan yang baru itu yang dibangun agar mampu menghadapi perubahan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, di sini dari tabel yang tampak ini kita bisa lihat bahwa pendekatan tradisional itu menekankan pada fungsi wewenang menurut hierarki dengan komunikasi vertikal, sehingga timbul sentralisasi. Padahal seperti kita tadi sudah pelajari di awal, salah satu dimensi yang harus dimiliki oleh total quality management adalah desentralisasi, yang mana menyeluruh gitu ya, tidak terpusat tapi menyebar, agar kita bisa memberikan kepercayaan kepada para pekerja sehingga mereka memiliki dedikasi yang lebih tinggi untuk bekerja lebih baik pada perusahaan kita. Nah, dari sini, dari pendekatan tradisional ini, pelatihan itu dilakukan untuk dapat meningkatkan keahlian karyawan. Sementara sistem upah digunakan karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, sehingga dalam tradisional human resource management ini itu lebih mementingkan pekerjaan yang bersifat administratif. Nah, sedangkan kita bisa lihat pada manajemen sumber daya manusia yang sudah mempertimbangkan total quality management, dia lebih menekankan pada fungsi konsultasi dan bersifat desentralisasi atau menyebar. Dalam hal ini, karyawan pasti akan lebih termotivasi secara ekstrinsik dengan diberikan pelatihan secara terus-menerus untuk maju dan menjadi lebih baik. Nah, pada total quality human resource management ini, itu lebih mementingkan pengembangan diri dan organisasi untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Nah, maka dari itu, jika dilihat dari karakteristik isi, pendekatan tradisional itu menggunakan satu pendekatan yang cenderung membagi pekerjaan ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan tidak terintegrasi, sehingga menjadi tidak berfungsi. Dalam hal ini, penilaian ditujukan untuk menilai karyawan secara individu dengan mengukur kinerja atau performansinya. Sementara sistem upah pada pendekatan tradisional ini juga didasarkan pada beberapa faktor analisis pekerjaan. Nah, sementara itu karakteristik isi menurut pendekatan total quality human resource management itu menggunakan lebih dari satu pendekatan, sehingga dalam memberikan penilaian itu bisa lebih jelas dan lebih lengkap. Pandangan yang bersifat menyeluruh dalam total quality human resource management itu akan membuat penilaian bukan berdasarkan prestasi kerja individu saja,
melainkan prestasi kerja tim. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara traditional human resource management dan total quality human resource management, yang mana yang satu itu lebih ke individual dan juga terpusat, yang mana terpisah-pisah antara satu bagian dengan bagian yang lain, sedangkan yang terbaru itu lebih menyeluruh, lebih luas, dan lebih mempertimbangkan adanya integrasi dari satu bagian dengan bagian yang lainnya. Sehingga kita bisa lihat bahwa memang untuk manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan TQM ini, kita bisa lihat mereka lebih baik dalam mengatasi dan mengatur human resource-nya atau sumber daya manusianya. Oke. Selanjutnya, dalam hal ini yang terpenting dalam penerapan TQM itu adalah keterlibatan secara menyeluruh. Jadi kita bisa lihat dari kelebihan mempertimbangkan total quality management dalam memanage sumber daya manusia dengan pendekatan tradisional, itu kita bisa lihat bahwa poin penting dalam penerapan TQM itu adalah adanya keterlibatan secara menyeluruh dari setiap orang dalam organisasi atau perusahaan untuk mengubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih baik. Nah, perubahan budaya itu tuh seperti apa sih sebenarnya? Perubahan budaya itu tuh antara lain seperti ini. Yang pertama, perubahan budaya lama ke baru itu adalah pertama dari kerahasiaan atau sesuatu yang bersifat selentingan menjadi sebuah komunikasi yang terbuka antara seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hal ini dengan keterbukaan yang terjadi atau open mind antara satu anggota dengan anggota yang lain, maka kerjasama antar individu satu dengan yang lain akan bisa terwujud. Dan adanya kesalahpahaman antara satu individu dengan individu yang lain akan bisa teratasi. Nah, perubahan budaya yang kedua adalah dari pengendalian menjadi pemberdayaan. Seperti apakah itu? Perubahan pada poin kedua itu adalah seperti ini. Pada awalnya itu, yang pasti karyawan itu tidak mau ya kalau mereka itu harus selalu dimonitor terus-menerus, atau kayak apa ya istilahnya itu, kayak diawasi gitu ya. Mereka pasti nggak mau diawasi, tapi mereka itu mau kalau diberi kepercayaan. Nah, maka dari itu perubahan budaya dalam hal ini adalah, misalnya budaya yang sebelumnya itu adalah mereka itu selalu dimonitor, maka yang terbaru itu mereka juga harus diberi tanggung jawab dan kepercayaan yang sesuai, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan atau apresiasi terhadap prestasi yang diraihnya. Jadi istilahnya yang pertama itu seolah-olah kayak kita sebagai sebagai pihak yang hanya ngawasi saja, salah benar seperti itu. Itu budaya yang lama. Kita ubah budaya itu menjadi budaya baru yang istilahnya lebih bersahabat, dengan kita memberikan kepercayaan pada karyawan, percaya pada kemampuannya, memberikan mereka tanggung jawab, yang akhirnya mereka akan timbul rasa bahwa kita percaya sama mereka dan mereka itu pasti akan menjaga kepercayaan kita. Nah, itu poin dari budaya yang kedua ya. Lalu budaya apalagi yang dirubah dalam TQM ini adalah dari budaya inspeksi menjadi budaya pencegahan. Nah, budaya inspeksi dulu kan kita mengoreksi setelah ada tidaknya kesalahan. Lalu itu dirubah menjadi budaya pencegahan,
yaitu kita mencegah agar tidak pernah terjadi sebuah kesalahan. Oke, lalu selanjutnya perubahan fokus dari fokus internal ke fokus eksternal. Nah, fokus internal itu apa? Fokus internal itu adalah perhatian perusahaan atau organisasi pada kemampuan yang dimiliki saja, sehingga proses produksi dilaksanakan berdasarkan kemampuannya tanpa memperhatikan permintaan pelanggan. Atau kita bisa bilang fokus internal di sini adalah sistem produksi yang bersifat push system atau sistem dorong. Sistem dorong itu yang seperti apa? Sistem dorong itu adalah sistem yang apa yang kita punya, yaitu yang kita tawarkan ke konsumen. Nah, sistem yang seperti itu kita rubah menjadi sistem tarik, atau yang kita namakan kita fokusnya ke eksternal. Sistem tarik itu sistem yang seperti apa? Sistem tarik itu sistem yang kita melihat apa yang diminta konsumen, lalu kita akan memproduksi atau mengusahakan atau menyediakan apa yang diminta konsumen. Nah, sistem yang seperti itu kita namakan sebagai pull system atau sistem tarik, gitu ya. Karena kita fokus pada eksternal, fokus pada konsumen, bukan fokus pada apa yang kita miliki terus kita tawarkan, tapi fokus pada apa yang mereka butuhkan lalu kita sediakan, gitu ya. Oke, lalu perubahan budaya yang kelima adalah dari biaya dan penjadwalan menjadi kesesuaian terhadap kualitas. Nah, untuk hal ini itu pada awalnya perusahaan atau organisasi itu hanya memperhatikan masalah biaya dan waktu produksi. Namun kondisi tersebut kemudian berubah menjadi kualitas produk yang menjadi orientasinya. Kualitas produk yang dimaksud di sini itu adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ya, jadi kita fokus pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kalau yang pertama itu mungkin fokusnya hanya untuk mengurangi biaya dan tepat dengan waktu penyelesaiannya, tapi budaya yang selanjutnya itu kita nggak hanya fokus pada biaya dan waktu saja, tapi kita juga harus menyesuaikan terhadap baik buruknya yang kita hasilkan untuk permintaan konsumen yang kita terima, gitu ya. Nah, lalu perubahan budaya yang keenam adalah dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, di sini yang kita lakukan adalah bukan kita tetap berhenti pada satu titik, tapi kita harus berusaha untuk naik ke titik yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi. Jadi di sini bukan berarti kondisi yang tidak berubah itu adalah kondisi yang yang aman atau nyaman, bukan. Itu adalah kondisi yang kamu tidak akan pernah memperbaiki diri kamu kalau kamu hanya berhenti di satu titik itu, gitu ya. Maka dari itu kita akan rubah budaya berhenti pada satu titik itu menjadi budaya yang kita harus berubah dan harus melakukan perbaikan secara terus-menerus agar kita bisa selalu naik tingkat. Nah, contohnya ini misalnya kita naik tangga, gitu ya. Kita udah naik satu tingkat gitu. Kalau kita cuma berhenti di satu tingkat itu aja kan kita nggak akan sampai ke lantai kedua yang kita pengen sampai gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita naik terus, kita perbaiki sampai kita akhirnya mencapai titik keinginan kita. Tapi di saat kita sudah mencapai titik keinginan kita itu bukan berarti kita juga berhenti di situ ya, karena kita harus memperbaiki lagi terus seperti itu. Oke. Oke, lalu yang ketujuh, itu perubahan budayanya adalah dari persaingan menjadi kerjasama. Nah, ini seperti apa ya ceritanya ini tuh? Ceritanya itu adalah dalam organisasi yang menggunakan konsep total quality management,
semua pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi adalah teman atau saudara. Nah, untuk itu dalam hal ini itu kita dituntut untuk punya kerjasama yang kuat dan saling membantu. Jadi bukan saling menjatuhkan gitu ya. Jadi walau kita dalam sebuah sistem antara satu dengan yang lainnya itu yang pasti yang satu dengan yang lainnya ini yang satu dengan lainnya itu istilahnya pasti memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu jangan sampai cuma mementingkan keinginan sendiri untuk menjadi menang terhadap yang lain, tapi kita harus saling bekerja sama satu sama lain agar sistem kita itu menjadi yang terbaik begitu. Ini ada yang nggak bisa dengar suara ya? Ini Pak Taufik tidak bisa dengar suara ya Pak ya? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, lalu ini untuk perubahan budaya yang ke-8 itu adalah perubahan budaya dari pengalokasian dan saling melemparkan hal-hal yang tidak diketahui menjadi penyelesaian semua masalah sampai akar-akarnya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu nggak dipingpong sana sini, tapi saling kerjasama satu sama lain, diskusi agar masalah itu selesai seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya nah, dari tadi yang kita pelajari tentang perubahan budaya, karena seperti kita pelajari bahwa total quality management itu bukanlah suatu program atau peraturan, tapi dia itu adalah sebuah budaya yang harus dibangun dalam sebuah sistem. Nah, di sini yang terpenting dari perubahan budaya itu adalah komitmen terhadap kualitas dari manajemen puncak atau manajemen senior yang akan membantu atau mendukung pembentukan kualitas dalam seluruh kegiatan. Lalu, perubahan budaya ini juga akan membuat hubungan antara atasan dan karyawan menjadi lebih baik, sehingga kerjasama bisa terjalin dengan baik dan dapat memberikan hasil yang terbaik pada kerjasama tersebut. Nah, biasanya sering dibilang bahwa perusahaan yang menggunakan filosofi total quality management dan menjadikan total quality management sebagai the way of life atau jalan hidupnya, itu akan selalu memegang prinsip untuk memberikan hanya yang terbaik bagi pelanggan. Jadi bagi mereka itu adalah kualitas itu adalah tanggung jawab bersama, dan kualitas yang terbaik itu adalah yang harus mereka berikan kepada pelanggan. Nah, kualitas yang terbaik itu yang seperti apa? Bukan berarti yang berlebihan loh ya. Kualitas yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita punya tabel yang kalian bisa lihat ini di buku di halaman 2.10 dan 2 sampai 2.11. Mungkin untuk isi dari perbedaan organisasi tradisional dengan organisasi TGM ini bisa dibaca sendiri. Nah, saya mungkin mau menyampaikan ringkasan rangkumannya saja ya di sini. Dari tabel yang menunjukkan perbedaan organisasi tradisional dengan organisasi TGM ini, yang mereka membedakan antara satu, nilai, sasaran, dan asumsi mengenai organisasi. Yang kedua, asumsi mengenai orang-orang. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Lalu yang keempat, pemilihan karyawan. Kelima, penilaian performansi atau kinerja. Lalu yang terakhir adalah sistem pemberian penghargaan.
Dari tabel ini itu terlihat bahwa nilai sasaran dan asumsi organisasi tradisional itu berbeda dengan yang ada pada organisasi total quality management, seperti dalam menyusun sasaran atau tujuan, dalam memotivasi karyawan, dalam menilai keberhasilan, dan dalam pemandangan terhadap kerja individu dan kerja tim, bukan kelompok. Nah, selain itu, dalam membuat asumsi terhadap karyawan atau individu secara menyeluruh, itu juga berbeda antara organisasi tradisional dengan organisasi TQM. Nah, dalam organisasi tradisional, karyawan itu dipandang negatif karena mereka di situ memerlukan pengawasan yang ketat, yang mana itu menunjukkan bahwa mereka itu menganggap karyawan memandang karyawan dengan sisi yang negatif. Sementara dalam organisasi total quality management, karyawan itu mendapatkan penghargaan secara individu dan tim dengan cara yang terbaik. Nah, hal ini itu membuat pemberdayaan dan partisipasi dapat berjalan dengan baik, yang mana sebelumnya mereka merasa kayak dikontrol, diawasi ketat, lalu itu berubah dalam organisasi TQM, mereka tidak melakukan hal itu, tapi mereka memberikan kebebasan dan mereka memberikan tanggung jawab, ya istilahnya tanggung jawab kepada karyawan, sehingga itu bisa membuat pemberdayaan dan partisipasi yang dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, lalu untuk cara menganalisis pekerjaan dalam organisasi tradisional, di sini ya, untuk menganalisis pekerjaan pada sistem tradisional itu bersifat statis dan kaku. Sedangkan dalam organisasi TQM itu memusatkan pada sasaran pekerjaan. Lalu untuk pemilihan karyawan dalam organisasi tradisional untuk pemilihan karyawan itu berdasarkan pada personal secara individu dan memfokuskan pada hasil akhir. Sementara di organisasi TQM itu pemilihannya berdasarkan sasaran organisasi dengan memfokuskan pada pencapaian sasaran kualitas individu dan organisasi. Sedangkan dalam pemberian penghargaan dalam organisasi tradisional itu mendasarkan pada penghargaan berupa uang. Sedangkan pada organisasi TQM, penghargaan itu didasarkan pada penghargaan berupa uang dan yang bukan uang. Jadi ada dua, tidak hanya dinilai berupa uang. Di sini sistem penghargaan. Oke ya. Lalu selanjutnya, nah dari sini kita lihat bahwa untuk teori manajemen sumber daya manusia itu sendiri itu ada perubahan ya, ada transformasi dari teori lama menjadi teori baru. Nah, transformasi teori itu seperti apa? Kita bisa lihat dari tabel di bawah ini. Di sini kita lihat ada banyak teori ya. Pertama dari teori X, teori MBO ini manajemen by objektif, manajemen sesuai dengan sasaran yang klasik, lalu total quality management awal dan total quality management lanjut. Nah, dari tabel itu bisa dilihat bahwa pengelolaan karyawan yang tradisional itu menggunakan struktur organisasi yang ketat dan bersifat top down. Oleh karena itu di sini karyawan itu merasa takut pada pemimpin mereka, sehingga mereka hanya berorientasi pada diri sendiri, sehingga tidak ada kerjasama antara, istilahnya jadi kayak saling ingin menjatuhkan seperti itu ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dalam hal ini itu tidak akan bisa untuk mendukung adanya perubahan. Sementara itu dalam total quality lanjut itu sudah menggunakan teamwork yang mandiri dengan wewenang pengambilan keputusan dan ada manajemen yang terbawah.
lalu bersifat kepemimpinan dan cross cultural, dan juga fokus secara menyeluruh termasuk juga pada pemasok. Itu untuk yang TTM lanjut. Oke ya. Nah, oleh karena itu di sini pasti bisa dilihat bahwa hasil manajemen dengan menggunakan total quality management ini pasti lebih bagus daripada yang tradisional. Kenapa? Karena di sini antara satu dengan yang lainnya itu bisa menunjang tercapainya tujuan utama dari organisasi. Karena mereka tidak fokus pada diri sendiri, tetapi mereka akan fokus pada organisasi. Dan hubungan antara pemimpin dengan bawahan itu juga akan lebih baik di sini. Karena pemimpin tidak mengawasi seperti mau memberikan punishment atau hukuman saat salah ya. Tetapi di sini pimpinan itu adalah sebagai teman yang bisa saling diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah perusahaan yang ada. Untuk itu bisa terjadi kerjasama yang bagus untuk bisa membangun kualitas organisasi yang diinginkan. Oke, lalu selanjutnya nah, secara garis besar misalnya kita itu mau membandingkan antara sistem tradisional manajemen karyawan dengan sistem total quality lanjut manajemen karyawan, kita bisa lihat di sini bahwa pada sistem tradisional manajemen karyawan dia itu menggunakan struktur organisasi yang ketat bersifat top down, lalu karyawan merasa takut pada pemimpin mereka, berorientasi pada diri sendiri, ini karena diawasi ya, lalu tidak mendukung. Oleh karena itu ini semua tidak akan mendukung adanya perubahan. Sedangkan dalam total quality management lanjut, nah di sini mereka itu menggunakan teamwork yang mandiri, lalu adanya wewenang pengambilan keputusan pada manajemen yang terbawah. Ini sebagai bukti atau sebagai fakta adanya pemberian tanggung jawab pada karyawan, sehingga mereka bisa merasa bertanggung jawab dan tidak akan istilahnya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tidak akan mengecewakan pimpinannya di sini. Lalu di sini bersifat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Terus adanya cross cultural, dan yang terakhir adalah fokus menyeluruh termasuk pada pemasok. Maafkan typo. Oke, selanjutnya setelah tadi kita lihat perjalanan bagaimana perkembangan, awalnya kita belajar tentang apakah pengertian dari total quality management, lalu perkembangan total quality management, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen penting yang harus ada dalam total quality management. Nah, di sini ada 7 elemen penting, di mana 1 itu adalah harus ada kepemimpinan dan komitmen. Yang kedua, ada keterlibatan penuh seluruh karyawan. Yang ketiga, ada perencanaan yang baik, strategi pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, pengendalian dan perbaikan. Lalu yang terakhir adalah mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. Oke. Nah, selain itu dalam TQM juga memiliki 9 prinsip penting untuk bisa mencapai keberhasilan tujuan TQM itu sendiri. 9 prinsip itu adalah sebenarnya hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Yang pasti harus ada komitmen dari manajemen puncak. Lalu yang kedua, berfokus pada pelanggan, karena kualitas kita ditentukan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, kita harus juga membuat hubungan antara organisasi kita dengan pemasok itu bagus, agar kita bisa mendapatkan pemasok yang terpercaya. Lalu yang keempat, menggunakan praktek bisnis yang terbaik. Yang kelima, pelatihan yang berorientasi pada kualitas. Kualitas artinya untuk meningkatkan
kemampuan bekerja yang berfokus pada pencapaian kualitas yang terbaik. Lalu berfokus pada karyawan, yaitu kita fokus pada bagaimana membuat karyawan itu memiliki dedikasi yang tinggi pada pekerjaannya. Kita berusaha untuk membuat sebagaimana mungkin tidak boleh ada kesalahan atau zero defect. Nah, lalu prinsip yang ke-8 adalah perbaikan proses. Perbaikan proses ini berhubungan dengan adanya zero defect. Semakin kita perbaiki proses kita, maka kita akan semakin bisa mencapai adanya tidak adanya zero defect. Kita akan bisa mencapai adanya zero defect. Lalu prinsip yang terakhir, kita harus bisa mengukur kualitas itu. Kualitas itu kan nggak bisa diukur. Nah, gimana bisa diukur? Dengan kita memberi sebuah standar atau level of standardization yang tadi di awal sudah kita pelajari tentang 2 dimensi TQM, yang satu level of standardization dan yang kedua decentralization. Semua dari 9 ini sebenarnya kalau dirangkum menjadi lebih singkat itu ya ada 2 itu. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan sub yang kedua, yaitu tentang hambatan dalam merealisasikan total quality management. Nah, di sini kita akan punya 3 sub-bahasan. Yang pertama adalah hambatan dalam penerapan TQM, yang kedua merealisasikan TQM, dan yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus atau istilah Jepangnya itu adalah kaizen. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan atau menerapkan TQM itu bukan sesuatu yang gampang. Menerapkan TQM itu juga bukan sesuatu yang tidak ada halangannya, tapi malah bahkan akan sangat banyak halangannya. Nah, di sini beberapa hambatan adalah yang satu, hambatan pertama adalah bila filosofi total quality management itu dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu. Oke. Lalu yang kedua adalah bila filosofi TQM itu diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis. Birokratis itu seperti pemerintahan kita ya. Kayaknya ya susah kalau misalnya itu mau diterapkan TQM di situ. Susah itu bukan berarti tidak bisa, tetapi kita harus punya usaha yang mungkin lebih keras dibandingkan dengan saat lingkungannya itu tidak birokratis. Lalu, bila filosofi TQM dipandang sebagai sesuatu program yang dilaksanakan secara formal, kenapa ini menjadi hambatan? Pasti menjadi hambatan, karena TQM itu sendiri bukanlah suatu program atau peraturan. TQM itu adalah suatu budaya. Budaya itu berhubungan dengan kebiasaan, dan kebiasaan itu bukanlah suatu paksaan. Jadi oleh karena itu saat kita menganggap TQM itu adalah suatu program, seolah-olah kita tuh sudah feelingnya itu harus begini, harus begitu, padahal enggak. Padahal seharusnya kita tuh menyadari bahwa filosofi TQM itu adalah sebuah budaya yang harus kita jalani, yang harus kita kerjakan dengan sadar bahwa kita harus menjalankannya karena itu baik buat kita. Seperti itu. Jadi saat dia filosofinya itu dipandang sebagai suatu program, maka pasti itu akan ada hambatannya. Pasti istilahnya nggak maksimal. Lalu yang keempat adalah bila filosofi TQM itu dilaksanakan secara kaku. Secara kaku itu seperti apa? Nah, karena TQM itu bukan merupakan standar pelaksanaan dan tidak menuntut standar pelaksanaan yang kaku, karena TQM itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga standar pelaksanaannya itu tuh hanya digunakan sebagai sarana untuk mengadakan koreksi dan pengendalian, untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi bukan seperti aturan ya. Kalau kaku itu akan lebih
lebih terkesan seperti sebuah aturan atau program. Nah, itulah juga salah satu yang bisa menghambat penerapan TQM. Hal yang kelima adalah bila filosofi TQM itu dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Nah, kalau misalnya TQM itu tidak berhubungan dengan orang, terus siapa yang menjalankannya? Padahal TQM itu budaya. Budaya itu ya hanya bisa terwujud kalau ada yang menjalankannya. Nah, begitu ya. Lalu yang keenam adalah bila filosofi TQM itu dipandang sebagai hanya dilakukan untuk kelompok orang-orang ahli atau spesialis. Tidak. Karena seperti yang kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan bahwa TQM itu menyeluruh. Bahkan bukan hanya untuk pimpinannya saja, tapi untuk semuanya, untuk semua anggota dalam sistem yang ingin menerapkan TQM itu. Jadi bukan hanya pada atasannya, tapi semua yang ada di dalamnya, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, nah, dari beberapa hambatan-hambatan ini kita lihat, kita bisa tahu bahwa penerapan TQM itu akan gagal dilaksanakan jika TQM itu disusun sebagai program, lalu tidak dikaitkan dengan strategi bisnis perusahaan, kaku dan diterapkan tidak secara mendalam, dan diharapkan menjadi suatu perubahan yang ajaib dalam waktu singkat tanpa dukungan pimpinan. Itu tidak bisa, karena TQM itu adalah budaya, otomatis membuat budaya itu tidak seperti membalikkan telapak tangan atau dalam waktu detik itu bisa berubah. Tidak seperti itu. Jadi harus sabar ya. Seperti kita ke diri kita sendiri aja, kalau misalnya kita mau berubah, emang kita bisa cepet. Kalau misalnya kita pengen berubah dari misalnya yang nggak biasa bangun pagi, pengen berubah jadi bangun pagi, itu juga butuh tahapan. Mungkin kalau awalnya dia bangunnya biasa jam 10 siang gitu ya, awal tahapannya dia nggak mungkin langsung bisa bangun subuh. Pelan-pelan, awalnya harus dari jam 9, dari jam 10 ke jam 9 dulu, 9 ke 8, lalu 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, baru setelah itu dia baru akan bisa bangun subuh. Nah, untuk itulah kalau misalnya TQM itu dianggap tidak membutuhkan waktu, ya salah. Artinya pengennya instan. Instan itu ya bukan untuk TQM, karena TQM itu sesuatu yang istilahnya apa ya, mendalam. Jadi kita butuh mengorbankan waktu itu untuk membuat TQM itu tuh bisa dijalankan dengan baik. Nah, untuk itu dalam merealisasikan TQM itu bisa tercapai bila perusahaan itu dapat melaksanakan kegiatannya dengan berpedoman pada atribut efisiensi, yaitu 1. Adanya dukungan, 2. Konsistensi, 3. Kemampuan karyawan, 4. Hubungan baik antara anggotanya, lalu komunikasi yang baik, adanya kepercayaan, lalu adanya perasaan atau rasa simpati akan kebutuhan dan harapan pelanggan, adanya kesopanan, adanya kerjasama satu dengan yang lainnya, ada kemampuan dari perusahaan, adanya kepercayaan, dan open mind atau terbuka dengan yang namanya kritikan untuk perbaikan terus-menerus itu. Oke, lalu selanjutnya dalam penerapan TQM itu adalah sebuah siklus yang terus-menerus yang meliputi perencanaan, training, action, monitoring, improve, review. Atau kita bisa lihat, atau saya ulangi lagi, siklusnya total quality management itu dimulai dari perencanaan, training, pelaksanaan, monitor itu evaluasi, lalu
improve atau perbaikan, mereview dari perbaikan, lalu merencanakan ulang. Begitulah terus-menerus dan tidak berhenti. Karena itu dibilang sebagai proses perbaikan secara terus-menerus. Oke. Nah, dalam hal ini kita bisa katakan bahwa kunci keberhasilan dalam penyediaan pelayanan kepada pelanggan antara lain, satu, menetapkan siapakah pelanggan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, menanyakan kepada para pelanggan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Lalu yang ketiga, memberitahu secara jujur kepada pelanggan apa yang mampu diberikan kepada mereka. Nah, yang maksud dari yang pertama itu adalah kita harus tahu segmen pasar atau pelanggan kita itu tuh yang mana. Misalnya ya, kita punya pelanggan kita itu tuh apakah anak kecil, anak dewasa, atau orang tua. Lalu kita tanyakan kebutuhan mereka terhadap apa yang bisa kita sediakan itu seperti apa, agar kita bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Lalu memberitahukan dengan jujur, misalnya, oh kita mampunya memberikan yang sampai ini, atau mungkin misalnya pengen mereka tetap pengen tapi kita butuh waktu untuk itu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tuh poin yang ketiga, memberitahukan secara jujur kepada pelanggan apa yang mampu diberikan kepada mereka. Nah, lalu dalam hal ini juga untuk penilaian kualitas antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur itu berbeda, di mana perusahaan jasa itu lebih sulit pengukurannya. Kenapa? Karena jasa itu kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Kalau perusahaan manufaktur itu bisa dilihat karena kita punya standar spesifikasi ya. Misalnya kita produksi pensil itu ukurannya harus panjangnya sekian, diameternya sekian. Kalau nggak sesuai berarti ya udah, itu berarti reject atau produknya gagal. Tapi kalau jasa nggak bisa kelihatan, walaupun sebenarnya juga bisa diukur. Misalnya salah satu yang perlu diperhatikan dalam jasa yang dulu sudah kita juga pelajari dimensinya adalah salah satunya kan kesopanan, komunikasi. Nah, kalau misalnya dari poin itu kita bisa lihat, kita bisa ukur bagaimana cara konsumen, bagaimana cara karyawan itu memperlakukan konsumen. Apakah mereka bisa memperlakukan konsumen dengan sopan? Bagaimanakah jasanya, servisnya? Apakah mereka itu memberikan informasi, misalnya mereka adalah customer service, apakah mereka itu tuh menerima pertanyaan dari konsumen dengan welcome, dengan baik, lalu merespon dengan baik, lalu memberikan informasi yang juga sesuai ataukah tidak gitu. Cuman memang tetap itu lebih sulit diukurnya daripada produk yang kelihatan fisik gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini menurut Schneider dan Bowen di tahun 1995, budaya yang harus diciptakan dan dikelola untuk dapat memenangkan bisnis jasa yang berkualitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Satu, menganggap pelanggan sebagai partner dalam mendesain atau merancang jasa atau pelayanan yang harus diberikan. Dalam hal ini bukan berarti mereka ikut kerja bersama kita, tetapi dalam hal ini karena kita mau bekerja untuk mereka, untuk para pelanggan, maka kita harus tahu apa yang mereka inginkan, seperti apa yang harus kita siapkan, yang harus kita desain untuk mereka. Untuk itu kita harus ketahui informasi tentang bagaimanakah pelayanan yang mereka inginkan agar kita bisa mendesain pelayanan yang akan kita berikan. Lalu yang kedua adalah memperkenalkan suatu pandangan bahwa kualitas dimulai dengan kebutuhan pelanggan akan keamanan, kepercayaan, dan keadilan.
Oke, nah kalau jasa misalnya ya, bank bank itu kan juga termasuk jasa ya, dia menyimpan uang kita. Apa yang kita butuhkan dari semua itu? Kepercayaan akan identitas rekening bank kita, identitas semua dari yang kita berikan kepada mereka. Lalu keamanan terhadap uang yang kita simpan di sana. Itu bisa dilihat, itu bisa kita pandang sebagai sebuah penilaian kualitas terhadap kebutuhan pelanggan akan pelayanan yang bisa kita berikan, yaitu dari tingkat keamanan, kepercayaan, dan keadilan. Lalu yang ketiga adalah menerapkan praktek-praktek tentang menyewa, melatih, dan memberi upah atau penghargaan kepada para karyawan. Nah, di sini seperti yang tadi kita tahu, cara pemberian upah kepada karyawan itu kan, cara pemberian apresiasi itu tidak hanya dengan uang, tetapi dengan bisa mungkin dengan pemberian kepercayaan yang lebih tinggi, peningkatan jabatan, seperti itu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Oh, suaranya menghilang. Oh ya, halo halo halo, maaf sebentar ya. Halo halo, oke, coba dicek, coba dicek untuk settingannya, Pak. Oh, hmm, dari settingan audio. Halo halo halo, oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya ini. Oke, lalu yang keempat, budaya yang harus diciptakan agar perusahaan jasa itu sukses adalah mengadaptasi berbagai logika pelayanan atau jasa ke seluruh organisasi. Jadi di sini dia itu tuh harus menerapkan apa itu? Menerapkan standar bagaimana cara untuk memberikan pelayanan kepada konsumen itu harus digunakan di seluruh tingkat. Karena apa? Di dalam organisasi kita itu sendiri ya, kita itu punya pelanggan. Jadi pelanggan dari proses kita adalah proses setelah kita. Kita adalah pelanggan dari proses sebelum kita. Nah, cara yang harus dilakukan dalam perusahaan jasa adalah kita harus mengadopsi berbagai logika pelayanan atau jasa ke seluruh organisasi. Jadi tidak hanya diterapkan di bagian luar aja, di bagian karyawan yang berhubungan dengan konsumen saja tidak, tapi di dalam organisasinya itu juga harus diterapkan logika pelayanan yang berkualitas. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, nah, di sini konsep kunci dari total quality management itu adalah adanya kepemimpinan, perubahan budaya, dan pemberdayaan karyawan. Dari tadi banyak sekali yang kita ceritakan, itu sebenarnya fokusnya adalah ada pada tiga ini. Kepemimpinan itu adalah pemimpin yang berkualitas, yang bisa memanage dan mengatur para karyawannya sesuai dengan standar total quality management. Lalu penerapan perubahan budaya berdasarkan total quality management dan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan ini adalah pemberian kepercayaan kepada karyawan, seperti bagaimana total quality management tadi menjelaskan bagaimana caranya itu, gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, bentuk keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan ini dapat berupa
kita bisa menerima saran dan masukan dari karyawan. Lalu adanya tim pemecahan masalah yang juga dari karyawan. Lalu yang ketiga adalah ada tim yang terbentuk untuk mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang keempat adalah adanya gugus kendali mutu. Yang dimaksud dengan gugus kendali mutu atau gugus kendali kualitas ini adalah sekelompok karyawan yang terdiri dari 4 sampai 12 karyawan misalnya ya, yang berasal dari tempat atau bidang pekerjaan yang sama dalam perusahaan, yang secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan pekerjaan mereka dan menerapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan dalam kelompoknya itu sendiri, seperti itu. Lalu yang kelima adalah kelompok-kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para karyawan. Nah, di sini kelompok-kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para karyawan itu adalah kelompok ini biasanya berupa kelompokan yang informal ya, atau tidak formal begitu. Oke. Lalu selanjutnya kelompok-kelompok kerja karyawan ini akan berhasil bila sasaran atau tujuan kerja itu jelas dan disetujui oleh semua anggota kelompok. Lalu adanya keterbukaan antara anggota kelompok. Lalu adanya dukungan dan saling percaya. Lalu adanya kerjasama antar seluruh anggota kelompok. Yang kelima, mempunyai teknik pengambilan keputusan yang baik. Lalu kepemimpinan kelompok yang tepat. Lalu mengutamakan kebersamaan. Lalu hubungan antar anggotanya baik. Dan yang kesembilan adalah adanya kesempatan untuk pengembangan individu. Jadi bisa berusaha untuk lebih baik dan lebih baik gitu ya. Nah, lalu ini subbahasan yang ketiga adalah tentang perbaikan secara terus-menerus atau kaizen. Kaizen ini adalah istilah bahasa Jepang yang artinya perbaikan terus-menerus. Nah, salah satu karakteristik dalam TQM adalah kaizen, yang juga merupakan salah satu perubahan yang harus dilakukan dalam melakukan filosofi TQM. Nah, oke. Jadi di sini keterkaitan antara kaizen dengan TQM itu sangat terkait ya. Kaizen itu ada di dalam TQM. Salah satu hal yang harus dikerjakan atau salah satu karakteristik dalam TQM itu adalah perbaikan terus-menerus. Nah, oke. Lalu selanjutnya, kaizen itu merupakan kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang meliputi berorientasi pada pelanggan, lalu TQM menggunakan robot sebagai alat bantu, lalu gugus kendali mutu, sistem saran, otomatisasi, disiplin di tempat kerja, pemeliharaan produktivitas secara menyeluruh dan terpadu, lalu penggunaan sistem Kanban, penyempurnaan dan perbaikan mutu, tepat waktu tanpa cacat, lalu kegiatan kelompok-kelompok kecil, lalu hubungan kerjasama antar manajer dan karyawan, dan yang terakhir adalah pengembangan produk baru. Nah, kesatuan dari semua pandangan itu yang secara komprehensif dan terintegrasi itu merupakan kaizen, atau itu adalah pendukung usaha untuk perbaikan terus-menerus. Oke. Nah, kaizen itu sendiri mempunyai semangat mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan
dengan berpedoman pada semangat satu, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, lalu tidak boleh ada hari yang lewat tanpa perbaikan. Dan Kaizen juga merupakan istilah lain dari perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu ada beberapa istilah-istilah dalam TKM. Salah satunya Kaizen yang merupakan perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang kedua adalah re-engineering. Re-engineering ini adalah konsep Kaizen yang dibangun oleh Amerika, yang pada saat itu mereka gunakan atau Amerika gunakan untuk menyaingi Jepang, yang mana Jepang itu menggunakan Kaizen dan Amerika menggunakan re-engineering. Lalu yang istilah ketiga adalah benchmarking. Benchmarking ini adalah cara untuk mengadakan perbaikan dengan meniru praktek bisnis yang terbaik di kelasnya, baik untuk produk, jasa, maupun proses dan sistemnya. Sebenarnya benchmarking ini itu adalah kayak bagaimana cara kita membandingkan dengan yang lain gitu. Untuk mana kita bisa mengambil positifnya, mengambil hal-hal baiknya untuk kita terapkan pada sistem kita agar kita lebih baik, seperti itu. Nah, di sini ini ada hierarki Kaizen, yang mana ini bisa kita lihat di sini. Dalam hierarki Kaizen ini ada manajemen puncak, ada manajemen madya, dan ada supervisor, lalu ada karyawan. Dan di sini ini menjelaskan bagaimana Kaizen itu diterapkan dalam masing-masing hierarkinya ini. Seperti contohnya dalam manajemen proyek itu mengintroduksi Kaizen sebagai strategi perusahaan, lalu memberikan dukungan dan pengarahan untuk Kaizen dengan mengalokasi sumber daya, lalu menerapkan kebijakan Kaizen dan sasaran fungsional silang, lalu merealisasikan sasaran Kaizen melalui penyebarluasan kebijakan dan audit, dan membentuk sistem, menyusun prosedur dan struktur yang membantu Kaizen. Nah, itu hierarki keterlibatan Kaizen dalam manajemen puncak. Lalu selanjutnya untuk penerapan TKM. Ini akan kita bahas 3 hal, yaitu re-engineering dan benchmarking. Lalu selanjutnya strategi quality management, dan yang ketiga adalah penerapan TKM dalam industri manufaktur dan jasa. Re-engineering dan benchmarking. Re-engineering ini merupakan perubahan besar yang harus dilakukan organisasi untuk mengejar ketertinggalan dari pesaingnya. Re-engineering ini dibangun oleh Amerika yang pada saat itu digunakan untuk menyaingi Kaizen yang dibangun oleh Jepang. Nah, persamaan re-engineering dengan TKM itu adalah satu, mengutamakan kinerja proses bisnis, lalu yang kedua membutuhkan pemimpin, lalu yang ketiga membutuhkan teamwork, yang keempat memperbaiki keseluruhan proses dari supplier sampai pelanggan. Namun dalam hal ini, ruang lingkup TKM itu lebih luas daripada di engineering. Oke, nah lalu untuk yang kedua, benchmarking. Benchmarking itu tadi sudah kita bahas, pengertiannya. Benchmarking itu merupakan suatu langkah untuk mengadakan perbaikan dengan meniru praktek bisnis terbaik di kelasnya. Nah, sebenarnya benchmarking ini itu adalah pembanding yang kita gunakan untuk membuat hasil punya kita itu lebih baik daripada yang lainnya gitu. Misalnya kita itu mau memproduksi HP, kita harus benchmarking terhadap merek-merek HP lain untuk melihat fitur-fitur apa yang mereka miliki dan apa yang harus kita
apa yang harus kita desain baru agar punya kita itu lebih daripada punya yang sudah ada atau punya mereka. Nah, di sini ada 4 teknik benchmarking. Yang pertama adalah internal benchmarking. Internal benchmarking ini adalah membandingkan kinerja antar bagian internal saja, yaitu untuk bisa saling lebih baik dalam dalam bagian internal suatu sistem itu sendiri. Nah, kalau yang kedua adalah competitive benchmarking. Competitive benchmarking ini itu membandingkan dengan pesaing produk sejenisnya. Kalau untuk fungsional benchmarking itu pembandingan kemampuan fungsi bisnis dari bisnis lain walaupun tidak sejenis. Lalu untuk generic benchmarking itu pembandingan terhadap pengembangan produk baru. Nah, produk baru itu seperti contoh yang tadi saya jelaskan, misalnya kita tuh mau buat produk baru, contohnya HP, kita harus lihat benchmarkingnya dari merek-merek lain, apa saja yang sudah ada dan sudah sudah dibangun atau sudah dibuat oleh produk-produk lain, merek lain, dan apa yang harus kita kembangkan agar punya kita itu lebih bagus daripada punya mereka-mereka yang lain gitu. Nah, lalu yang kedua adalah strategi quality management. Strategi quality management ini adalah nama lain dari TQM. Kenapa saya bilang strategi quality management itu adalah nama lain dari TQM? Karena keduanya ini menyangkut keputusan strategis dan secara terus-menerus mereka melakukan perbaikan. Konsep inti dari ini bukan SCM ya. Konsep inti dari SGM atau strategi quality management itu meliputi fokus pada pelanggan, kepemimpinan, perbaikan terus-menerus yang berkesinambungan, perencanaan kualitas strategik, kualitas desain, kecepatan, dan pencegahan. Lalu yang keenam, partisipasi dan kerjasama seluruh personil. Dan yang ketujuh adalah manajemen berdasarkan fakta. Nah, seperti kita lihat secara sekilas, konsep strategi quality management ini sama kan, hampir sama dengan konsep total quality management. Oleh karena itulah sebenarnya SGM ini sama, adalah nama lain dari TQM. Nah, selanjutnya penerapan total quality management dalam industri manufaktur atau jasa adalah total quality management ini dapat diterapkan dalam industri manufaktur maupun jasa, di mana penerapan TQM itu diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem yang akan mempengaruhi kualitas output sistem, yang mana tujuan akhir dari peningkatan itu semua adalah laba. Nah, oke, di sini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, karena ini kita sudah hampir selesai. Gimana? Ada yang ditanyakan kira-kira? Belum ada? Oke, mungkin kalau misalnya belum ada, saya langsung lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ada yang ditanyakan? Iya, oke. Bentar, gak apa-apa, saya tunggu. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya nggak ikut dari awal, mungkin bingung ya pas di awalnya. Silahkan ditanyakan.
Kalau misalnya saya bisa jawab sekarang, saya akan berusaha jawab, tapi misalnya ntar saya nggak bisa jawab, saya jadikan PR ya buat saya. Nanti saya akan cari tahu kira-kira jawabannya apa. Iya, sebenarnya untuk sistem tradisional itu pun juga masih banyak di istilahnya diterapkan di, bahkan mungkin di beberapa sistem-sistem bahkan yang mungkin besar juga sih masih banyak, karena TGM itu sendiri sebenarnya tidak mudah untuk dijalankan. Yang sudah berhasil menjalankan TGM ini contohnya adalah Motorola dulu itu. Contoh yang biasa dipakai di teori TGM ini untuk menjelaskan kesuksesannya adalah perusahaan Motorola. Nah, nah, sebenarnya seperti tadi, kan kita masuk ke beberapa hambatan-hambatan dalam merealisasikan TGM. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya apakah mungkin bisa dilakukan masukan-masukan seperti TGM, itu bisa kalau istilahnya apa ya, orangnya itu memang mau untuk merubah budayanya menjadi budaya TGM. Tapi kalau misalnya nggak mau, nah itu susah, karena TGM itu mungkin, walaupun TGM itu adalah keseluruhan ya yang harus menjalankannya, tapi kalau misalnya kita harus menuntut seluruhnya itu tuh harus sadar gitu kan, enggak. Mungkin bisa diawali dari satu orang yang memberi toladan atau memberi contoh, nanti itu bisa diikuti oleh yang lain, akhirnya bisa jadi sebuah sistem yang mengikuti manajemen total quality ini. Untuk itu butuh waktu, apalagi kalau misalnya itu diterapkan untuk mengubah sistem yang sudah dari awalnya itu dia pakai sistem tradisional. Karena memang tidak mudah untuk merubah dari sistem yang sudah ada ke sistem baru yang lebih baik gitu. Itu menurut saya. Kalau untuk mungkin tidaknya dilakukan, masih mungkin, karena itu semua tergantung usaha dari orangnya itu sejauh mana dia mau membangun sistem total quality management dalam organisasinya atau mungkin dalam perusahaannya gitu. Begitu menurut saya. Kira-kira sudah jelas atau mungkin masih belum jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga besok besok kan kita ada TTM tatap muka ya. Semoga besok bisa datang. Mungkin misalnya ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Saya juga sebelumnya minta maaf kalau mungkin saya tidak bisa langsung memberikan jawaban, karena mungkin saya pas misalnya ditanya pertanyaan saya kurang tahu jawabannya apa, mungkin saya bisa ambil pertanyaan itu jadi PR buat saya, nanti saya akan sampaikan ke pertemuan selanjutnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya dan sudah berkenan hadir di kuliah malam-malam ini. Nah, ini sebagai rangkuman ya apa yang kita pelajari tadi selama hampir 1,5 jaman ini. Nah, saya simpulkan dari materi kali ini yang kita membahas tentang total quality management, di mana dari yang kita pelajari tadi kita bisa simpulkan bahwa total quality management itu merupakan suatu proses dan filosofi dasar yang akan berhasil
apabila diterapkan secara serentak pada semua level dalam organisasi. Dan dalam penerapan TQM itu tidak memerlukan peralatan atau sistem manajemen baru, melainkan yang dibutuhkan adalah komitmen atau kesadaran untuk mengadakan perubahan budaya yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan perbaikan keseluruhan proses secara terus-menerus. Oke, begitu resume dari saya. Terima kasih sekali, terima kasih kepada Mbak Heni dan Pak Taufik atas kesediaannya berpartisipasi di kelas TQM saya ini, di kelas manajemen kualitas ini. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan, dan misalnya besok ada yang bisa masuk tatap muka, silahkan datang untuk kelas tatap muka besok. Oke. Oh, oke. Ya, Dik Taufik ya. Oke. Mbak sama Mas aja ya, saya juga. Iya. Oke, terima kasih. Senang bisa diskusi bersama teman-teman. Jika mungkin saya ada yang salah atau keliru, minta tolong diingatkan ya. Oke. Mboten nggih. Kalau gitu Mas Taufik sama Mbak Heni. Begitu saja nggih. Oh iya, nggak apa-apa. Mau ada yang baru masuk gimana maksudnya? Masuk kelas? Masuk kelas kah maksudnya? Oh iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Oke, begitu saja dari saya ya. Terima kasih sebelum dan setelahnya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga selalu sukses ya buat teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.